Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 1 Sumeneb. Saya Kaisar Faldan Dinovali. Dan saya Adinda Lestari Caisaria ikut memeriahkan acara Face Love Ramadan 1445 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhayyikum tahiyatan islamiyatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan wa syahrul mubarak. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji, serta syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bersua dalam sebuah majelis yang insya Allah penuh dengan barakah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi akhir zaman, teladan kita dalam meniti kehidupan, baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia dan berkah ini saya akan membagi sedikit ilmu mengenai 3 tingkatan orang yang berpuasa. Tingkatan yang pertama, shaumul awam, puasanya orang awam. Bagaimana cara puasanya orang awam? Al-insanu kufi bi akli wa syurbi wal jima'i wa alqa'i amdad. Berpuasa yang hanya menahan rasa lapar, menahan haus, menahan diri dari hubungan suami istri, menahan diri dari muntah yang dilakukan dengan cara sengaja. Jikalau kita termasuk dalam kategori yang pertama ini, maka kita juga termasuk dalam hadis Rasulullah SAW. Rubba sha'im laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, akan tetapi ia hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa hausnya saja, tidak mendapatkan pahala yang ada di dalam puasa tersebut. Mengapa? Karena yang mereka tahan hanya lapar dan rasa dahaga saja, tetapi tidak ada manfaatnya. Jikalau kita termasuk dalam kategori tersebut, maka ayo tingkatkan puasa kita kepada tingkatan yang kedua, yaitu shaumul hawas, tingkatan orang-orang yang khusus. Bagaimana tingkatan orang-orang yang khusus? Yaitu tidak hanya menahan rasa lapar, tidak hanya menahan rasa haus, dan tidak hanya menahan rasa ijma' saja. Namun, mereka harus mampu mengendalikan diri mereka dari perkara-perkara ataupun maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh tubuhnya mereka jaga agar tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penglihatan mereka tidak melihat sesuatu yang penuh dengan syahwat. Kemudian hidung mereka, lisan mereka, lidah mereka tidak berbuat hal yang bermaksiat. Lalu pendengaran mereka pun tidak mendengarkan jika ada yang bergosip, karena mereka akan menghindarnya. Hal itulah yang dapat membatalkan pahala puasa. Tingkatan yang ketiga yaitu shaumul hawas, tingkatan puasanya orang yang spesial, khusus bil khusus.
Mereka tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tidak hanya menahan untuk tidak berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ini adalah puasanya hati. Bagaimana hati kita senantiasa tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana hati kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pikiran kita selalu tertuju kepada Allah maupun kepada akhirat. Jikalau kita termasuk dalam tingkatan yang ketiga ini, sedikit saja kita lalai kepada Allah, sedikit saja kita lupa kepada Allah, maka menurut mereka puasanya akan batal atau tidak sah. Tetapi untuk kita, ma'asyiral muslimin wal muslimat, minimal sekali kita masuk dalam tingkatan kedua, yaitu saumul hawas, agar kita dapat mendapatkan nilai-nilai Ramadan yang telah Allah janjikan kepada kita semua. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Putih-putih harum melati, harum wangi di pagi hari. Cukup sekian pidato saya kali ini. Saya Sesa dan sampai berjumpa lagi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala qalama wal kitabah lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat the King of the King, the love of the love, the love of the world, and the creator of everything is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bikaulina alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada sang proklamator kemerdekaan yang terkenal dengan sistem dakwahnya. Mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengkafahkan Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam. Masyarul muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat penuh dengan keberkahan. Oleh karena itu, bulan Ramadan memiliki bulan keistimewaan yang ada dalam satu tahunnya. Ada yang sudah tahu apa keistimewaan bulan Ramadan? Yang pertama adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Yang kedua adalah bulan di mana doa-doa semuanya dikabulkan. Yang ketiga, di mana bulan ini diturunkannya kitab suci Al-Quran. Yang keempat, di mana bulan ini merupakan bulan malam 1000 bulan. Yang kelima, di mana semua perbuatan yang dilakukan pada bulan ini dilipat gandakan nilainya. Maka dari keistimewaan bulan Ramadan juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang memiliki arti bulan Ramadan merupakan bulan yang diturunkannya kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia untuk melakukan puasa yang pada hari itu tidak menjadi musafir. Maka bagi kamu yang sakit dan bagi kamu yang musafir, maka kamu hendak menggantinya pada hari-hari yang lainnya. Maka Allah tidak menyukai kesukaran, tapi Allah menghendaki kemudahan bagimu. Maka hendaklah kamu mencukupkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintahnya agar kamu bersyukur. Jadi kita harus berpuasa dalam bulan Ramadan. Jangan tiba-tiba kita pergi ke warteg untuk membatalkan puasa. Karena
Sungguh sayang jika kita membatalkan puasa, karena bulan ini merupakan bulan yang sangat penuh dengan keistimewaan dan penuh dengan keberkahan. Cukup sekian penyampaian dari saya. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa membeli buah. Saya Kaisar dari Semansa. Mohon maaf jika ada salah. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini, SMAN 1 Sumeneb berupaya mewujudkan merdeka belajar dan bertekad melahirkan insan akademis yang unggul dalam akademik maupun non-akademik. Serta berwawasan internasional yang berbasis kearifan lokal. Sekolah dengan nilai akreditasi A ini merupakan sekolah rujukan yang selalu menjadi tolak ukur pendidikan bagi masyarakat, khususnya Kabupaten Sumeneb. Serta selaras dengan 5 dimensi profil pelajar Pancasila dengan misi membentuk perilaku yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka tidak berlebihan jika sekolah ini menggunakan moto religi, riset, prestasi, berkepribadian luhur, berestetika tinggi, dan peduli terhadap lingkungan. Dalam upaya menciptakan budaya literasi yang tinggi, sekolah ini menerapkan pembiasaan membaca yang dilakukan sebelum, sesaat, dan sesudah kegiatan belajar mengajar. Melaksanakan pembelajaran konstruktif, kreatif, dan variatif untuk membentuk budaya belajar mandiri sepanjang hayat. Meningginya kualitas pendidikan berdasar keimanan dan ketakwaan tergantung dari tingginya kualitas lembaga dalam memenuhi fasilitas keagamaan. Tersedianya masjid dan musola sebagai tempat pengembangan karakter keislaman. Layanan Sistem Informasi Akademik Terpadu atau SIDEMIT untuk memberikan layanan akademik secara daring. SMA 1 Sumeneb itu berkewajiban untuk berbagi baik kepada sekolah-sekolah lain, artinya mengimbaskan tradisi-tradisi baik atau kebiasaan baik kepada sekolah-sekolah di luar SMA 1. SMA Negeri 1 Sumeneb. Unit penunjang akademik lainnya, laboratorium, memenuhi kriteria laboratorium kimia yang ideal. Sekolah mampu memberikan fasilitas di bidang kimia dasar. Laboratorium fisika sebagai sarana yang dilengkapi dengan alat dan bahan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Ruangan yang sesuai dengan kebutuhan sains lainnya. Dalam bidang biologi, yaitu dengan menyediakan laboratorium biologi sebagai jasa konsultasi di bidang biologi, penelitian dalam bidang biologi, sains maupun terapan. Tak hanya dalam bidang IPA, upaya digitalisasi sekolah dalam menunjang fasilitas, yaitu dengan menyediakan laboratorium komputer. Dalam
mengembangkan dan mengenali kemampuan berteknologi melalui peralatan yang menyertai di dalamnya.